Dunia pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpukul saat COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bali yang mengandalkan wisata sebagai sumber pendapatan sebagian besar penduduknya pun turut terimbas. Namun kini PPKM yang sudah berada di level 3 dan tidak ada lagi zona merah membuat Bali kian optimis bangkit. Tak hanya wisatawan lokal, saat ini Bali juga tengah bersiap kembali menerima kunjungan dari turis mancanegara. Persiapan pun dilakukan serius. Pekan lalu, rapat antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah Provinsi Bali digelar. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut hasil rapat akan dimatangkan kembali dalam rapat koordinasi tingkat menteri akhir September mendatang. Bahwa kita tadi sudah berkoordinasi dan seluruh masukan ini akan kami bawa untuk rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 30 September yang akan diketuai oleh Bapak Menko Marves, di mana kita akan putuskan pembukaan atau langkah selanjutnya untuk pembukaan Bali. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyatakan, waktu pasti uji coba pembukaan pariwisata Bali memang belum ditentukan. Namun pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah skema cadangan untuk menyesuaikan kondisi saat wisata kembali dibuka. Pak Menko bisa menyampaikan kalau kira-kira di bulan Oktober, cuman belum bisa kita katakan tanggal berapa, itu maksudnya belum bisa. Kita tetap memonitor, memantau, dan meningkatkan kewaspadaan di lapangan. Namun demikian kita berharap semua bahwa persoalan dibuka atau tidak menjadi persoalan hitam dan putih. Kita berharap bahwa ada plan A, plan B, plan C. Kita harapkan kalau keadaan yang terbaik, seberapa cakupan wilayah akan kita buka. Kalau keadaannya kurang baik, seberapa kita bisa buka. Sampai kondisi terburuk pun kita bisa pertimbangkan. Persiapan kembali bangkitnya Bali sebagai destinasi wisata tentunya begitu diharapkan. Namun kehati-hatian tentulah menjadi yang utama karena pandemi COVID-19 belum usai. Kasus yang kembali melonjak dan masuknya varian virus baru COVID-19 masih menjadi ancaman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus COVID-19 melandai, sektor pariwisata kembali bergeliat termasuk Bali yang kini tengah bersiap menyambut kembali turis mancanegara. Kita akan bahas terkait dengan hal ini, saudara, bersama dengan ada dua tamu di Sapa Indonesia pagi akhir pekan kali ini. Ada Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, dan juga ada pengamat wisata yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azari. Dan sayang sekali sebenarnya kita juga rencananya akan bergabung bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, namun hari ini beliau masih belum sempat bergabung dengan kami di Sapa Indonesia akhir pekan kali ini. Saya langsung saja menyapa dulu untuk Pak Wagub. Pak Azril, apa kabar? Ya, kabar baik. Sehat Pak Azril ya? Selamat pagi, alhamdulillah. Baik, Pak Wagub, Punapi Gatra Pak Wagub. Selamat pagi Bu Puspa, kabar becek dari Bali. Selamat pagi Pak Azril. Salam Ya, sehat. selamat pagi Pak Wagub. Kemarin kita bertemu tuh di Dede. Kemarin ketemu ya Pak Azrilnya kemarin. Kita hari ini bahas Bali dan dua narasumber saya dua-duanya berada di Bali ya. Pak Azril lagi di Bali juga ya Pak? Masih di Bali ya. Masih di Bali. Ketemu dengan Pak Wagub. Baik. Saya ingin ke Pak Wagub dulu nih. Pak Wagub ingin konfirmasi soal rencana membuka pariwisata Bali untuk turis asing Oktober 2021. Ini hal yang sudah pasti, Pak? Iya, kita sih melihat tidak dari pasti tidak pastinya, tapi kita melihat dari faktor-faktor yang mendorong untuk dibuka di bulan Oktober ini. Satu, tentu kesiapan kami di Bali, baik pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga-lembaga terkait dengan melihat kondisi Bali sekarang. Kemudian beberapa event-event juga yang harus kita juga persiapkan, diantaranya nanti ada GP ya, ada GP Race di Lombok, di Mandalika yang rencananya bulan November. Kemudian ya nanti rencana G20 yang akan dilangsungkan di Bali tahun depan. Ini kan perlu persiapan. Jadi kalau ditanya apa Oktober dibuka apa tidak, ya tentu kita melihat juga secara holistik, secara menyeluruhan daripada agenda-agenda tersebut di atas ya.
Jadi ini semacam pre-event menuju event-event besar di tahun depan gitu ya Pak? Iya, jadi kita coba secara bertahap, secara tersusun, secara cermat, kita buka sedikit demi sedikit yang nanti tentu nanti goalnya nanti di G20 bisa membuktikan bahwa Indonesia khususnya Bali siap menyelenggarakan event besar lagi. Kalau sejauh ini Pak persiapan yang sudah dilakukan apa Pak? Iya, dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menyiapkan fasilitas kesehatan tentunya. Kami di Bali ada sekarang sekitar 62 rumah sakit yang bisa dipastikan rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian kami ada 25 lab yang bisa melakukan swab PCR hampir 4.000, 3.000 lebih PCR bisa setiap hari. Itu yang pemerintah lakukan, tentu juga oksigen yang beberapa minggu lalu pernah juga ada masalah, sekarang sudah kami yakinkan semua siap, obat-obat semua siap. Itu dari pemerintah, kemudian menjalin kerjasama dengan TNI Polri. Pintu-pintu masuk Bali, khususnya darat, lewat Gilimanuk, Padang Bae, ini kami juga menggandeng bersama-sama dengan TNI Polri untuk menjaga pintu masuk tersebut, meyakinkan bahwa yang masuk ke Bali ini betul-betul steril. Dengan asosiasi kami lakukan dengan teman-teman pariwisata. Jadi sudah melakukan sertifikasi CHSE yang baik dilakukan oleh kementerian ke pemerintah provinsi. Dan ini cukup banyak juga, sudah hampir 2.000 yang sudah perusahaan yang sudah lulus sudah punya sertifikat CHSE, dan ini akan terus ditingkatkan. Kami mendapat dorongan dari Kementerian Pariwisata lagi 1.200 paket untuk kami segera lakukan di Bali. Di samping itu juga meyakinkan bahwa teman-teman yang bergerak di industri pariwisata sudah divaksin 2 kali. Ini rata sudah 2 kali semua teman-teman di pariwisata. Nah, itu dengan industri. Kemudian kalau kita melihat dengan lembaga pemerintahan yang lain, baik lembaga-lembaga swasta, ini yang terakhir dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi. Kami punya target 10.000, bahkan 9.500 yang aplikasi di Bali. Jadi cukup pesat juga. Nah, yang paling penting dukungan masyarakat. Masyarakat Bali sangat taat dalam pelaksanaan prokes. Kami menduduki ranking tertinggi yang taat dengan prokes. Jadi penggunaan masker di Bali sangat taat sekali. Samping itu juga masyarakat secara gotong royong mungkin posko-posko di tingkat desa adat yang namanya posko gotong royong. Yang pembiayaan juga dibantu oleh pemerintah provinsi tentunya. Nah, persiapan-persiapan yang kami lakukan, Asungkara Buloh, mudah-mudahan kalaupun dikatakan di Oktober atau di akhir September ini dinyatakan dibuka, tidak serta-merta juga pesawat akan datang ke Bali, karena perlu persiapan yang cukup jauh, minimal 1 bulan persiapannya katanya untuk menyiapkan diri bisa landing di Bali lagi. Baik, ada banyak sekali persiapan. Tadi Pak Cok sempat menyebut atau menyinggung soal vaksinasi. Ini kan juga menjadi salah satu kunci untuk kita bisa meraih yang namanya kekebalan community atau kekebalan komunal. Ya. Sejauh ini persentase untuk vaksinasi sudah berapa Pak? Sampai kemarin kami sudah mencatat 96,60 sekian persen, itu vaksin pertama, dari 70% sasaran yang kami ambil. Dari 3.400.000 lebih penduduk Bali, itu sudah 96%, hampir 97% sudah tervaksin. Yang pertama, yang kedua sudah 73% lebih sudah tervaksin. Oke, jadi 73. progresnya cepat. Ya. 73 yang vaksin kedua ya Pak? Kedua ya. Oke, dan itu dirasa bisa dikejar target kalau misalnya benar pariwisata akan dibuka Oktober nanti? Iya, kami akan kejar target, kami akan kejar. Mudah-mudahan nanti sebelum nanti betul-betul pesawat mendaratkan kakinya di Bali, itu mudah-mudahan bisa kami capai. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Azril dulu nih. Pak Azril, rencana membuka pariwisata di Oktober 2021, kurang dari sebulan lagi. Bahkan kurang beberapa hari lagi, seminggu lagi mungkin nih Pak Azril. Optimis sekali Pak Azril, kalau Anda sendiri cukup optimis bahwa ini akan menjadi hal yang baik? Ya, yang pertama Om Swastiastu, Pak Wagub. Kita ketemu. Om Swastiastu, Pak Azril. Ketemu juga di Carangsari sama di Teganan. Jadi bagus ya. Saya kemudian lagi mengecek langsung nih, walaupun bersama Pak Menteri, tapi saya diam-diam sudah tanpa sepengetahuan. Sidak ya Pak Azril ya? Ya, saya sudah lihat. Kalau CHSE-nya kesiapan Pak Wagub nih, saya rasa udah jempol ya. Dengan Peduli Lindunginya, itu juga beliau sudah siap dengan barcode-nya. Jadi udah siap lah kalau saya lihat beliau. Hanya kesiapan ini, tapi setuju ya. Jadi Pak Wagub tadi menyampaikan juga Pak Cokorda,
bahwa ini kan harus balance ya. Jadi artinya prokesnya itu ada vaksin oke. Nah, kemudian tes antigennya ini. Nah sekarang ada banyak yang bertanya nih Pak Wagub, apakah boleh tidak tes antigennya ini juga di-free-kan saja gitu, dibebaskan. Jadi begitu mau masuk dibebas sehingga mereka tidak punya beban lagi untuk sebelumnya nanti setiap mau pergi berwisata mereka antigen. Jadi kalau bisa di tempat saja langsung begitu. Nah, kalau ini bisa, ini banyak yang senang nih Pak Wagub. Kelihatannya banyak daerah lain juga menanyakan. Ini minta kepada Pak Wagub nih mau menanyakan kalau bisa. Kan harganya kan sekarang tidak terlalu mahal lagi. Kalau untuk antigen itu yang pertama saya kira yang cukup bagus. Tapi kalau untuk yang luar negeri kesiapan di Wisman, nah untuk ininya barangkali, jadi isomannya, nah ini berlaku atau tidak? Nah, ini yang barangkali harus dibahas. Nah, kalau memang ini bebas, problem nanti dalam protokol kesehatan. Bebas artinya untuk isolasinya. Nah, saya mau nanya nih Pak Wagub juga dah. Kira-kira gimana usulan dari Pak Cokorda mengenai asingnya yang dari mancanegara? Kalau menurut peraturan kan masih ada 8 hari. Apakah kita tetap berlakukan atau hanya 3 hari saja? Atau bagaimana nih konsep dari Pemda nih kira-kira? Terima kasih Pak Wagub. Pak Azril sudah menanyakan langsung ini. Ini langsung Pak Azril, terima kasih ya Pak Azril. Pertanyaannya kemarin sudah kita banyak ngobrol-ngobrol tentang untuk web ya, untuk webnya. Saya kira kita bisa buatkan skema. Apalagi mereka sudah booking nanti di satu hotel. Itu juga biayanya kan tidak tinggi ya, di bawah 100.000. Itu kita bisa sesuai ke sana sehingga kelihatannya tidak ribet ya, one gate langsung selesai semua. Bagus. Kita carikan solusinya. Kalau dia sudah booking di mana, kita booking. Nah, masalah karantina, memang kami dengan KKP sudah siap 35 hotel karantina. Kemarin sempat ngobrol sama Dubes RI di Thailand, di Bangkok, yang menyampaikan apa tidak mungkin seperti di Pattaya, di sana ada karantina di tengah-tengah lapangan golf. Saya bilang di Bali 35 tempat karantina di Bali itu juga bukan di tengah-tengah lapangan golf saja. Mau di gunung juga ada, di pesisir juga ada. Jadi variasi bagus. Jadi mau di mana aja tinggal milih aja mau karantina di mana selama di Bali bisa. Nah, persoalannya berapa negara-negara kompetitor kita sekarang kan dia sudah menerapkan yang namanya sandbox ya. Kalau sudah negatif sudah langsung jalan-jalan aja gitu. Nah ini juga kita perlu pertimbangkan karena kondisi di luar negeri sana kompetitor kita juga sangat dinamis. Mereka bersaing juga. Kalau sudah negatif, udah kasih aja bebas atau bebasin terbatas negara mana saja mereka boleh. Mungkin skema itu kita perlu mantap ke depan Pak. Oke. Baik. Bagus tuh kalau sudah dipertimbangkan demikian Pak Wagub, bagus. Sudah dipertimbangkan semuanya. Pertanyaan selanjutnya adalah negara mana saja yang kemudian akan diperbolehkan masuk untuk sementara ini? Karena kita tahu ada beberapa negara yang justru angka COVID-nya juga naik. Belum lagi ada varian baru dari COVID-19 ini. Kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.